balon dibawa pemakai biji. Kalau bangsa ini tidak kreatif, bakal jadi tuli di negeri sendiri. Jadi mesti kreatif. Baik, ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dari rekan ada yang Bapak Becak Inaikta dan juga Bapak Profesor Kalamullah Ramli, hadir juga dari Komisi 1 Pak Teguh Juwarno, Mas Roy Suryo baru datang tuh. Ini luar biasa perhatian beliau untuk Indonesia ICT Award ini. Ada juga hadir Dirjen Aplikasi Informatika Bapak Dr. Aswin Sesongko. Juga ada salah satu di sini Pak Azirman, ada Pak Henry, ada Pak Iwan, lengkap ini. Ada Pak Freddy, ada dari Mas Tel, Pak Stianto. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Dan semua ya, rekan-rekan yang hadir dari para operator, para tim juri, atas kehadirannya terima kasih, dan para sponsor terutama. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita pada tahun 2011 ini melaksanakan yaitu Indonesia ICT Award, penghargaan di bidang ICT di Indonesia. Pagi ini kita membuka satu seminar, satu conference mengenai ICT Award di Indonesia ini, khususnya masalah-masalah yang terkait dengan digital trainer. Reward ini tentunya penting. Kita berikan sepanjang waktu kepada anak-anak kita yang kreatif, anak-anak kita yang memiliki inovasi-inovasi baru. Hal ini tentu akan memberikan satu semangat ya, optimisme kepada mereka untuk kemudian berkarya di hari-hari berikutnya. Indonesia sebetulnya yang sangat luas ini dan penduduknya sangat besar. Kalau kita melakukan secara bersama-sama dengan satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, ini akan banyak menghasilkan karya-karya besar. Kita harus tetap menjaga persatuan ini di alam era demokrasi, di alam era reformasi, bahkan hadir pula sosial media. Yang sangat kita khawatirkan adalah satu hal terkait dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita bertanya, tahun 2019 mendatang, apa yang bisa menyatukan Indonesia ini? Jangan ditanya apa yang bisa membedakan Indonesia. Kita sudah berbeda pulau, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda pula dalam seleranya, budayanya beda, cara bicaranya beda, ya, dan juga banyak lagi perbedaan. Apa yang bisa menyatukan kita ini? Di antaranya adalah kita bersama-sama menuju national character building yang kuat, yaitu karakter kita secara bersama-sama. Kita meniru dari apa yang diberikan, dicontohkan oleh para founding fathers kita. Pada sisi lain perlu ada satu kepemimpinan yang kuat di negeri ini. Karena pengalaman kita mengajarkan apabila terjadi kelemahan, satu kepemimpinan leadership nasional yang lemah, terjadi banyak kerusuhan. Awal-awal 98-99 kita lihat apa yang terjadi di Papua, apa yang terjadi di Aceh, apa yang terjadi di Kalimantan, apa yang terjadi di Sulawesi, di Poso dan sebagainya. Yaitu kerusuhan demi kerusuhan. Saya mengkhawatirkan terus terang bagaimana kemampuan kita untuk tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya yakin dengan kebersamaan Indonesia bisa satu. Yang kedua, Indonesia bisa maju. Indonesia punya sumber daya yang luar biasa. Sumber daya alam, sumber daya manusia.
Sumber daya alamnya apa yang tidak ada di sini? Minyak ada, gas ada, batu bara ada, nikel ada, bahkan tambang-tambang yang lain, pertanian, peternakan juga bisa kita kembangkan, perkebunan luar biasa. Sumber daya manusia luar biasa. Tadi dilaporkan 1.700 lebih peserta, meningkat. Bahkan dikatakan tadi biasanya pengikut kompetisi ICT Award di bidang robot itu hanya sekitar 70 orang, 70 peserta, sekarang meningkat menjadi 200 lebih. Ini perlu diberikan aplaus. Dan tidak saja sebagai robot main-mainan, tapi robot yang sudah memiliki fungsi bisa mengerjakan sesuatu. Ini saya sekali lagi minta aplaus. Ada peningkatan juga. Kita punya SDM yang mampu. Kita punya SDM yang kreatif. Kita punya SDM yang kuat. Kita tidak kalah kok. Bahkan hasil kemarin yang tahun lalu kita bawa ke APIKTA, Asia Pacific ICT Award, menang kita di 2 nomor kategori. Termasuk salah satunya Adinda Fahma yang membuat satu judul penelitiannya adalah handphone ibuku, guru adikku. Usianya 11 tahun, sekarang sudah 12 tahun. Yang bersangkutan sekarang sudah di-hire oleh Nokia. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Satu hal yang mengharukan bahwa kita nggak kalah. Nah, oleh sebab itu ini namanya bibit-bibit Bapak Ibu sekalian. Ini perlu keterlibatan banyak pihak. Perlu keterlibatan kita semua. Bibit ini akan kita tanam. Setelah kita tanam, dia akan tumbuh menjadi batang. Batang dia tumbuh punya daun. Kita harapkan nanti dia berbuah, panen kita. Kita tidak bisa membiarkan bibit kita tinggal. Suatu waktu kita akan kembali lagi, kita katakan kita akan memetik buahnya. Itu impossible. Itu tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil. Oleh sebab itu bibit ini memang kita harus semaikan dalam satu lingkungan, dalam satu environment yang menunjang tumbuhnya bibit itu. Adanya media itu. Apa itu media itu? Tadi sudah disebutkan dan disinggung. Satu, pemerintah. Kebersamaan pemerintah sebagai regulator untuk memberikan stimulasi kepada para kreator dan para inovator. Yang kedua, kalangan bisnismen, kalangan korporat, perusahaan. Inilah sebagai operator. Yang ketiga adalah kampus. Ini sebagai inkubator. Kampus selalu idealis berpikir. Dia berpikir panjang ke depan. Dan yang keempat tentunya tidak boleh lupa yaitu komunitas ICT sendiri atau masyarakat. Jadi keempat komponen ini harus bekerja sama. Menjadi suatu milieu, menjadi suatu atmosfer yang baik bagi pengembangan bibit-bibit, penyemangat bibit-bibit para kreator dan inovator kita. Nanti tentunya kita akan mendapatkan output buah yang namanya kreasi dan inovasi. Ini pun tidak cukup, perlu kita cek dulu kepada regulasi kita. Aturan perundang-undangan dan hukum kita ini boleh atau tidak, positif atau negatif. Kalau positif, kata Presiden SBY, lanjutkan. Tapi kalau dia negatif, dikoreksi. Bisa saja, kreasi itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kreasi itu bisa menguntungkan, bisa merugikan. Teman-teman hackers juga mengatakan, saya kreatif, tapi merugikan orang lain. Bagaimana para hackers ini kita kumpulkan justru untuk menghadang hackers yang jutaan menyerang negeri kita ini. Jadi sekali lagi saya tidak ragu, Indonesia bisa satu. Indonesia bisa maju karena kita punya SDM dan Indonesia bisa jaya. Saya punya slogan sekarang, 3 slogan. Indonesia satu, Indonesia maju, Indonesia jaya. Boleh Pak? Dan ini perlu reward, perlu penghargaan. Jangan sampai satu hal kreasi, hasil karya tidak ada yang menghargai itu. Jangankan dalam satu kreasi,
kalau orang bekerja dalam satu organisasi, perusahaan, manajemen, tidak ada penghargaan reward, itu rasanya anxiety, hambar, mengecewakan gitu. Jadi reward itu penting. Bahkan kita pun orang berbuat sesuatu kebaikan kepada kita, paling tidak kita ucapkan terima kasih. Itu minimal. Jadi saya mengucapkan terima kasih nih atas nama pemerintah kepada seluruh peserta yang ikut dalam ICT Award tahun 2009. Saya sangat berharap bahwa Indonesia ini kita satukan, kita majukan, kita jayakan, sehingga kita bisa bergain dengan bangsa-bangsa lain. Ini adalah untuk kebahagiaan kita bersama, untuk kejayaan kita bersama, dan untuk kemajuan kita bersama, bukan untuk segelintir orang. Justin Bieber keselak keju, kreasi di cyber Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.